Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, yaitu materi IPAS kelas 4, bab perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu perkembangbiakan? Dan bagaimana tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Benar, perkembangbiakan adalah bertambah banyaknya keturunan pada makhluk hidup. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan akan bertambah banyak, sehingga tumbuhan itu tidak cepat habis, tidak akan punah, dan tetap ada. Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak pada saat melakukan perkembangbiakan? Iya, tentu saja tidak. Tumbuhan tidak dapat bergerak, sehingga tumbuhan melakukan perkembangbiakan melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga, angin, dan manusia. Coba sekarang kalian cari tahu ya, apa itu penyerbukan? Benar sekali, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. Biji inilah yang nantinya akan ditanam sehingga menjadi tumbuhan baru. Kalian tahu ya anak-anak, bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan adalah bunga. Kenapa? Karena di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan, yaitu putik sebagai alat perkembangbiakan betina dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Putik dan benang sari inilah yang akan membantu dalam proses penyerbukan. Ayo, siapa yang tahu bagaimana proses penyerbukan pada tumbuhan? Dan ya anak-anak, pada gambar tersebut adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Kira-kira hewan apa ya? Iya, benar, itu adalah hewan lebah. Ketika lebah menikmati sari bunga atau madu, ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh lebah. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati madu di bunga yang ini, lebah atau serangga akan terbang ke bunga yang lainnya. Saat serangga atau lebah menikmati madu di bunga yang baru, benang sari yang menempel di ekor, di sayap, atau di mulutnya akan jatuh ke putik bunga yang dihinggapinya. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Yaitu dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nantinya bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya, yaitu dengan ditanam di dalam tanah. Sekarang perhatikan ya bagian-bagian dari bunga yang
Pertama, ada mahkota, merupakan bagian bunga yang berwarna indah sehingga menarik serangga untuk hinggap. Ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji. Bakal biji adalah hasil perkembangbiakan dari benang sari dan putih. Ada tangkai putih, ada kepala putih sebagai tempat menempelnya serbuk sari, dan yang terakhir ada serbuk sari. Serbuk sari ini terdapat di dalam benang sari yang merupakan bagian alat kelamin jantan pada bunga. Serbuk sari inilah yang menempel di tubuh hewan atau terbawa angin, sehingga terjadilah proses penyerbukan antara benang sari dan putih. Perlu kalian tahu ya anak-anak, pada satu bunga apabila terdapat dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putih, maka bunga itu bisa dikatakan bunga sempurna. Jadi, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putih. Kita lihat bersama contoh bunga yang berwarna merah. Ayo, bunga apa itu? Ya, betul, itu adalah bunga sepatu. Jika kalian lihat pada bunga sepatu terdapat warna kuning, tentu yang dinamakan benang sari, dan yang berwarna merah itu namanya putih, sama dengan warna mahkotanya. Sekarang yang berwarna putih adalah bunga apa? Iya, benar, itu adalah bunga stroberi. Bunga stroberi sama seperti bunga sepatu, yaitu memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putih, sehingga bunga sepatu dan bunga stroberi merupakan bunga sempurna. Anak-anak, perhatikan lagi ya. Di situ ada dua gambar bunga, ada bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina adalah bunga yang memiliki satu alat perkembangbiakan betina, yaitu putih. Sedangkan bunga jantan adalah bunga yang memiliki satu alat perkembangbiakan, yaitu benang sari. Apabila alat perkembangbiakan putih dan benang sari terpisah dalam satu bunga, maka bisa dikatakan bunga tidak sempurna. Mari kita lihat bersama-sama contoh bunga tidak sempurna, yaitu pada tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki dua jenis tanaman, yaitu ada tanaman jantan dan tanaman betina. Bisa kalian perhatikan ya bedanya. Tanaman jagung yang jantan berarti hanya memiliki satu alat perkembangbiakan. Apa yuk? Betul, yaitu memiliki benang sari. Sedangkan pada tanaman jagung yang betina hanya memiliki satu alat perkembangbiakan, yaitu putih. Setelah melihat video pembelajaran, coba sekarang kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Terdapat 5 pertanyaan untuk mengukur uji pemahaman kalian. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.